Assalamualaikum. Sebelum perkuliahan online ini dimulai, diharapkan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan perlengkapan kuliahnya ya. Dan nanti akan ada kuis di akhir perkuliahan. Sudah siap? Topik perkuliahan kita kali ini adalah tentang masalah dan tingkat pencapaian pembangunan. A. Masalah dan tingkat pencapaian pembangunan. Tujuan pembangunan tidak hanya sekedar proses peningkatan GNP per kapita, tapi juga bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu ada kendala yang dihadapi. Di antaranya, yang pertama, dokumen perencanaan merupakan dokumen politik dan merupakan cetak biru bagi kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan. Kurang mendapat dukungan politik. Jadi dalam perencanaan pembangunan, jika suatu kegiatan atau perencanaan yang kurang mendapat dukungan politik, itu pembangunannya tidak akan terlaksana. Selanjutnya, kurangnya hubungan antara penyusunan rencana dengan pelaksana rencana. Ini maksudnya ketidaksinkronan antara penyusun rencana dengan pelaksana perencana yang terkait. Timbulnya trade-off satu sama lain. Jadi dalam perencanaan pembangunan adanya perdagangan. Adanya perdagangan dalam suatu kegiatan. Otomatis ini ada kepentingan pribadi di dalamnya. Selanjutnya, kurang data statistik, kurangnya informasi, dan kurangnya hasil riset dan hasil survei untuk suatu perencanaan yang baik. Kurangnya skill dari tenaga perencana. Kurang perhatian perencana dan pelaksanaan. Kemampuan administrasi pemerintah untuk pelaksanaan rencana pembangunan. B. Tujuan dan sasaran. Tujuan suatu perencanaan pembangunan disebut juga tujuan-tujuan pembangunan. Usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan merupakan ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan yang biasanya terkait dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Tujuan dan sasaran berikutnya adalah usaha untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap atau dikenal dengan Steady Social Economic of Growth. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Usaha perluasan kesempatan kerja. Usaha pemerataan pembangunan. Usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang. Usaha pembangunan secara bertahap didasarkan kepada kemampuan nasional. Usaha menjaga stabilitas ekonomi, dan usaha perubahan struktural lembaga masyarakat, pola kepemilikan, dan penguasaan faktor produksi yang berkeadilan sosial. C. Strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan yang pertama adalah perumusan kebijakan dasar pembangunan. Menetapkan pilihan alternatif yang fundamental. Menetapkan pola pembangunan. Reorientasi dan pemikiran kembali tujuan kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir, tingkat tabungan masyarakat. D.
Program Aksi Kebijakan Dasar Pembangunan Indonesia. Tujuan nasional adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur, merata secara spiritual dan material berdasarkan Pancasila. Merumuskan arah pembangunan jangka panjang dilakukan secara bertahap dengan sasaran terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri. Ditetapkan titik berat pembangunan melalui prioritas-prioritas pembangunan. Perhatian terhadap keadilan pemerataan pembangunan, perluasan lapangan pekerjaan, dan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan didasarkan demokrasi ekonomi dan diusahakan stabilitas yang dinamis. Kita masuk pada tingkat pencapaian pembangunan yang pertama yaitu pendahuluan. Perencanaan pembangunan mempunyai beberapa unsur pokok yang perlu dipahami, yaitu untuk dapat menyusun sebuah dokumen perencanaan pembangunan. Masih ingat 5 dokumen perencanaan pembangunan? Yang pertama ada RPJP, RPJMD, ada RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada visi dan misi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga strategi pembangunan, yang keempat prioritas pembangunan, yang kelima kebijakan pembangunan, dan yang keenam kegiatan pembangunan. Kita masuk pada visi dan misi. Visi adalah kondisi atau cita-cita masa depan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi dapat bersifat jangka panjang atau 20 tahun, bersifat jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Misi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Setiap rencana sebaiknya dimulai dengan merumuskan visi dan misi. Formulasi visi. Visi disusun dengan mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah atau institusi dalam pembangunan jangka panjang. Visi mencerminkan fungsi dan peranan daerah atau institusi dalam mewujudkan pembangunan secara keseluruhan. Visi dirumuskan secara ringkas dan padat, sehingga mudah dimengerti dan diingat oleh semua pelaku pembangunan. Formulasi misi. Misi disusun untuk mencapai visi dengan memperhatikan kondisi daerah dan institusi yang bersangkutan. Visi mencerminkan upaya yang perlu dijalankan daerah atau institusi untuk dapat mewujudkan visi. Karena itu, misi berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan merupakan sasaran akhir yang diharapkan dapat dicapai melalui proses pembangunan. Pada tingkat nasional, tujuan pembangunan adalah sebagaimana yang diterapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pada tingkat daerah, tujuan pembangunan ini biasanya tercantum pada keputusan atau undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.
Sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan merupakan bentuk konkret dari tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Sasaran pembangunan biasanya ditampilkan dalam bentuk kuantitatif sehingga menjadi lebih konkret. Contoh sasaran pembangunan, misalnya sasaran RPJP nasional. Pendapatan per kapita adalah 6.000 US dollar dan tingkat pengangguran sekitar 5%. Strategi pembangunan. Strategi pembangunan adalah cara atau jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pada zaman Orde Baru, strategi pembangunan yang digunakan adalah trilogi pembangunan yang mencakup stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Dewasa ini, strategi pembangunan banyak mengarah pada good governance. Strategi pembangunan. Pemberian prioritas bukan berarti yang lain tidak penting. Prioritas pembangunan perlu dilakukan agar hasil yang dicapai optimal dengan kondisi sumber daya tersedia terbatas. Sebagai contoh, jika suatu daerah unggul atas perkebunan teh, maka kebijakan prioritas akan difokuskan kepada produksi teh. Begitu juga dengan daerah lain. Masing-masing daerah memiliki keunggulan yang berbeda-beda, sehingga kebijakan yang diprioritaskan juga berbeda-beda. Penentuan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi dan misi daerah atau SKPD. Dapat bersinergi dengan kegiatan yang lain sehingga proses pembangunan secara keseluruhan menjadi lebih efisien. Penentuan program dan prioritas juga harus mempunyai kelayakan yang lebih tinggi atau manfaatnya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Karena di seluruh Indonesia, di tiap-tiap daerah memiliki keadaan sosial dan budaya yang berbeda-beda. Jadi, kebijakan dan prioritas yang diambil harus cocok dengan kondisi sosial budaya setempat. Kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan merupakan hal atau kondisi yang harus diciptakan atau dilakukan agar proses pembangunan berjalan dengan baik. Kebijakan pembangunan dapat bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Agar proses pembangunan berjalan dengan baik, maka kebijakan pembangunan harus terpadu, konsisten, dan saling mendukung. Program pembangunan. Program pembangunan adalah tindakan atau intervensi yang perlu dilakukan agar sasaran pembangunan dapat diwujudkan. Program dapat bersifat sektoral, lintas sektoral, maupun lintas wilayah. Program dapat bersifat fisik maupun non-fisik. Program yang bersifat fisik adalah program kegiatan yang dapat kita lihat dengan wujudnya, seperti pembangunan jalan, pembangunan perkantoran, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Sedangkan program yang bersifat non-fisik adalah program yang tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi dapat kita rasakan. Contohnya, program dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, atau kegiatan yang bersifat meningkatkan skill masyarakat. Dan program yang baik mempunyai indikator kinerja yang jelas dan terukur.
Kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan merupakan rincian dari program pembangunan untuk aspek tertentu. Suatu program dapat mencakup beberapa kegiatan pembangunan. Indikator kinerja. Agar evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan dapat dilakukan, maka diperlukan penentuan indikator kinerja. Indikator kinerja meliputi input, output, outcome, dan benefit. Indikator kinerja dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Manfaat indikator kinerja. Manfaat indikator kinerja adalah untuk memudahkan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah pengendalian pada waktu proyek sedang dibangun. Evaluasi adalah penilaian manfaat setelah proyek selesai dibangun. Indikator kinerja juga sangat bermanfaat dalam penyusunan anggaran kinerja atau performance budget. Selesai sudah materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, persiapkan kertas dan alat tulis saudara, dan kita akan memulai kuis. Bahan kuis akan di-share di e-learning kampus. See you. Assalamualaikum.